hingga awal pekan ini duka masih menyelimuti Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana tidak, jumlah korban meninggal akibat ambruknya bangunan pondok pesantren terus bertambah. Dan kasus ini pun jadi noda hitam yang sangat traumatik terutama pada korban dan juga keluarganya. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Satu persatu korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini mulai pulih dan dibolehkan pulang pada Minggu sore. Namun sejumlah korban masih harus dirawat di Rumah Sakit RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Dokter terus memantau kondisi pasien yang mengalami luka parah. Total 39 korban sudah kembali ke rumah masing-masing. Saat ini masih ada 4 orang yang menjalani perawatan. 2 diantaranya dalam perawatan, yaitu pasien Nur Ahmad dan Sailendra Haikal. Sedangkan 2 lainnya relatif stabil dan diperkirakan tak lama lagi juga bisa pulang, seperti Syaifur Rosi Abdillah dan Muhammad Wahyudi. Sampai pagi ini Nur Ahmad baik, ya, jadi sudah duduk, sudah mulai latihan berdiri, nafsu makan juga sudah baik, tidak ada demam, nyeri pun juga sudah sangat minimal. Rencana mungkin besok pagi saya akan membuka lukanya lagi dan merawat lukanya. Evakuasi korban dan pengangkatan puing reruntuhan imbas ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo sudah mencapai 80%. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menargetkan operasi pencarian korban rampung hari ini, Senin 6 Oktober 2025. Namun petugas mengalami kendala karena beton bangunan ambruk di sektor selatan masih menempel di bangunan lama dan posisinya miring. Tim SAR gabungan melibatkan pakar konstruksi untuk melakukan penanganan khusus terhadap konstruksi gedung lama yang mengalami kemiringan ini. Per Minggu malam 5 Oktober 2025, total korban yang ditemukan berjumlah 157 orang, terdiri dari 104 dalam kondisi selamat, 53 meninggal dunia. 5 diantaranya masih berupa potongan tubuh. Sedangkan yang belum ditemukan berjumlah 10 orang. Bangunan yang lama itu pun sudah miring. Takutnya kalau kita asal tarik, kita asal breaker, ketika itu terpatahkan atau sudah roboh ataupun menjadi beberapa potongan, menjadi tidak ada kekuatan bagi bangunan lama yang menyambung dada struktur ini akan menjadi roboh kembali. Prinsip kehati-hatian ini pula yang harus diterapkan tim SAR untuk mencari korban di bawah reruntuhan, mengingat kondisi puing yang tidak stabil dan posisi korban yang sulit dijangkau. Karena dari puingnya itu terlihat balok sama platnya ketumpuk gitu ya, jadi semacam sandwich istilahnya orang-orang, kakinya yang hilang. Nah, jadi titik-titik yang terserang lemahnya di kolomnya. Tapi apakah itu bisa disimpulkan langsung kolomnya di bawah standar? Itu yang nggak bisa dijawab dengan segera. Tragedi ambruknya bangunan pesantren di Sidoarjo juga memantik perhatian istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto terus memonitor proses evakuasi korban musola runtuh di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur atau terus memberikan perhatian. Evaluasi ke depan harus semua pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Di kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menyatakan keprihatinan. Muhaimin meminta seluruh pondok pesantren di Indonesia tidak melakukan pembangunan gedung tanpa didahului perhitungan teknis yang matang. Inilah administrasi soal itu bagaimana penjelasannya? Itulah keprihatinan kita dan nanti harus kita merubah semua pola. Pada pesantren tidak boleh membangun sendiri, harus ada tim teknisi. Soal gotong royong itu boleh, tapi bahwa harus ada ilmunya. Kita minta kepada semua pesantren yang lagi bangun tidak boleh membangun tanpa ada kalkulasi teknik. Akhirnya, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak
agar pembangunan di seluruh pondok pesantren di Indonesia harus dilakukan lebih cermat. Tidak hanya teknik pembangunannya saja, tetapi penerbitan izin pada instansi terkait harus lebih teliti karena keselamatan santri harus menjadi prioritas utama. Tim Liputan CNN Indonesia.